Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat, apa kabar pagi hari ini? Ya, kita harapkan semoga semuanya masih dalam keadaan baik, bisnisnya lancar ya, semuanya bisa terkendali begitu. Kalau mungkin Anda merasa wah, saya saat ini sedang butuh-butuhnya untuk mendapatkan pemahaman tentang bisnis ya. Bagaimana ya caranya? Kalau Anda bergabung dengan Suara Sidoarjo, apalagi setiap Kamis pagi, ini tepat sekali ya, karena setiap Kamis pagi dari jam 7 sampai jam 8, Anda bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman ya, penjelasan, informasi baru tentang bisnis tentunya. Karena bisnis talk pagi hari ini, kita nanti akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan yang bisa merusak bisnis. Kebiasaan apa saja ya? Tentunya yang ini tendensinya yang buruk kan, karena bisa mengurangi atau tidak menghasilkan profit sama sekali, ya kan? Atau mungkin juga membuat Anda ingin menyudahi bisnis Anda karena yaitu tadi ada beberapa item yang memang merusak, entah itu dari SDM-nya atau mungkin dari banyak hal ya. Nanti kita coba breakdown satu-satu kira-kira kebiasaan apa saja yang bisa merusak bisnis ini. Dan jangan jangan mengira kalau justru kadang-kadang kita menganggap bahwa apa yang kita kerjakan itu justru bisa membangun, tapi enggak ya. Kadang ada itu justru bisa merusak bisnis Anda. Nggak percaya? Coba deh nanti kita mendapatkan penjelasan dari Coach Humphrey Rusli dari Bara Coaching Indonesia. Ya sahabat, apa kabar untuk Anda yang saat ini ada di Tulungagung, kemudian Nganjuk dan Trenggalek ya, karena program ini juga disiarkan secara serentak melalui RGR Tulungagung, kemudian juga Ersal Nganjuk dan Praja Angkasa Trenggalek. Baik, kita berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan yang bisa merusak bisnis. Sekali lagi, kebiasaan apa saja itu? Kita coba buka satu-satu. Selamat pagi, Coach Humphrey. Selamat pagi Mas Ilham. Halo. Di sana mendung atau enggak ya? Di Enggak sini ya? kok Biasa. biasa aja ya. Di sini kok agak mendung ya pagi hari ini. Waduh, hujan kali. Kabutnya tipis gitu ya. Jadi berasa seperti di Hujan. pinggirannya batu gitu loh. Pinggirannya Waduh, maksudnya. pinggirannya. Oke. Coach, ini kan kita bicara tentang kebiasaan yang bisa merusak bisnis ya. Ya, ya, ya. Kadang kita pasti tendensinya kebiasaan buruk ya, Ya, iya kan? ya. Tapi saya pernah membaca bahwa tidak semuanya kebiasaan, bukan kebiasaan buruk, tapi dalam gini, kita punya kebiasaan baik ya, atau kita menganggap bahwa hal yang itu kita lakukan itu adalah baik, tapi justru kadang-kadang itu menurut para coaching gitu, oh jangan dilakukan gitu ya. Bukan berarti itu buruk, enggak, tapi itu bisa merusak sistem yang ada di industri atau usaha atau bisnis Anda. Ada yang bilang begitu gitu, tapi saya nggak tahu apakah memang itu betul atau enggak. Nah, ini bisa dijelaskan kira-kira apa kebiasaan buruk ini dan apa betul memang sampai ini kata ada merusak ya. Merusak ini kan kata apa, destroy ya, yang bisa menghancur leburkan gitu. Banget, banget. Gimana ini Coach, silakan. Siap. Selamat pagi semuanya, teman-teman yang mendengarkan Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada. Jadi, sebetulnya kebiasaan buruk ini berawal dari pola pikir yang tidak atau kurang tepat di bisnis. Jadi, sebelum saya masuk ke kebiasaan buruk, saya akan memulai dengan kebiasaan atau pola pikir yang baik dulu. Pola pikir yang baik dulu dicatat, dan kebetulan kemarin saya upload di medsos saya, di Instagram saya, tentang merdeka ya, mumpung ini masih dalam suasana 17-an. Jadi saya membuat akronim yang sebetulnya adalah intisari dari kebiasaan baik yang ada di dalam bisnis yang membuat bisnis itu sukses. Nah, merdeka ini akronim apa? Jadi ada MERDEKA gitu ya. M pertama adalah market. Jadi bisnis yang sukses itu adalah market atau pasarnya itu dipelajarin dengan baik. Jadi pasarnya siapa, kemudian apa yang diinginkan, apa yang tidak disukai. Ingat, ini kebiasaan baik ya, ini adalah pola pikir yang membuat sukses. M pertama adalah market. Yang kedua adalah edukasi. Setelah kita tahu marketnya, kita edukasi dong.
kebiasaan mengedukasi, kebiasaan melakukan storytelling, copywriting, membuat statement-statement yang membuat apa ya, apa itu sukanya, konten-konten yang membantu konsumen memahami pentingnya memiliki dan mempunyai produk Anda, itu adalah sesuatu yang kebiasaan yang bagus. Ya, market edukasi. Ya, aduh, ini penting banget. Punya rencana, ya, R-nya rencana. Mm-mm. Kebiasaan pebisnis kadang-kadang tidak mempunyai perencana, jadi tidak ada planning yang tertulis. Yang ada planning di angan-angan. Inilah cikal bakal dari masalah, ya. Punya planning di angan-angan itu cikal bakal dari masalah. Ini saya kebiasaan jelek. Di kebiasaan jeleknya ya, R-nya adalah rencana. D-nya adalah dana. Nah, bisnis harus paham ya, dana itu cash flow, uang, ya, punya manajemen keuangannya benar, punya profit account, ya kalau nggak tahu profit account itu berarti belum lihat nih, ya sesi saya beberapa waktu yang lalu ya, kita mesti punya operational account dan kita punya profit account, di mana profit account itu adalah tempat menyimpan uang atau laba ditahan. Ya, jadi D itu dana, paham pengaturan uang atau dana. M, E, R, D, E, ekosistem. Kita mesti bangun ekosistem, ya. Supplier kita bagus apa tidak, komunitas kita, konsumen kita sudah banyak apa belum, database-nya mana? Ya, kita punya database calon konsumennya siapa. Ekosistem yang tidak kalah penting, bahkan menurut saya paling penting adalah tim Anda, supporting system Anda. Siapa yang mensupport bisnis kita? Tim kita siapa? Perekrutannya bagaimana? Kualitasnya bagaimana? Budaya perusahaannya bagaimana? Ya, itulah ekosistem. K, MERDEK. EKK lah komunikasi. Belajar komunikasi, kebiasaan untuk menyampaikan. Ini juga salah satu masalah nanti kita bahas di habit yang jelek ya. Komunikasinya harus benar, harus sesuai dengan kaidah bisnis. Jangan isinya cuman pakai perasaan, kemudian isinya adalah suujon ya, isinya adalah Mm-mm. negative thinking. Komunikasinya bagaimana? Nah, suka nggak suka, manusia itu paling sering terpicu masalah karena salah komunikasi. Salah komunikasi, Mm-mm. salah menyampaikan, salah persepsi, salah asumsi, di sini masalah semua. Jika kalau dibilang 70-80% masalah dalam komunikasi, masalah dalam sebuah bisnis adalah masalah komunikasi. 70-80% loh mas, bukan 10%. Iya, No, no, porsinya 70% gede loh. ya. Gede banget, gede banget. Antara atasan dengan anak buah, antara anak buah dengan sesama anak buah, antara atasan dengan investor, antara atasan dengan kolega. Selalu ada komunikasi yang tidak 100% sesuai dengan apa yang tersurat. Ya, yang tersirat beda dengan yang tersurat, atau tersurat beda dengan yang tersirat. Ya, whatever it is ya, itu selalu beda. Nah, kemudian kita terakhir adalah analisa. Jadi, K komunikasi, A analisa. Analisa kemampuan untuk berpikir kreatif sekaligus berpikir analitis ya, berpikir membedah masalah. Jadi MERDEKA 7. Merdeka, saya buat akronimnya karena kalau Anda mau merdeka di bisnis, maka menguasai 7 hal ini adalah sesuatu yang Mm-mm. pasti. Yang Market nomor 1. yang A tadi Ya. apa, Coach? Analisa. Oh, analisa. Oke. Analisa, Mm-mm. kemampuan menganalisa. Jadi market, edukasi, rencana yang jelas, dana, pengetahuan tentang keuangan, ekosistem, komunikasi, dan analisa. Analisa. Mm-mm. Ya, dan teman-teman harus teman-teman pengusaha yang mendengarkan harus paham ini dari 7 ini mana yang masih lemah. Dan saya bisa sarankan mulai dari market dulu. Ya, biasanya kalau UKM itu market yang masalah, kalau sudah korporat, itu ekosistem sama komunikasi masalah. Ya, jadi kalau sudah korporat itu ekosistem komunikasi masalah. Jadi timnya sudah ekosistem dalam hal ini terutama yang paling penting supportingnya tim ya. Timnya udah lagi tidak buy in company. Timnya sudah mulai pecah. Timnya udah mulai nggak masalah, nggak fokus lagi ke perusahaan. Ya, kemudian komunikasinya jelek, ya. Birokrasi perusahaannya berbelit-belit. Nah ini masalah komunikasi semuanya. Mm-mm. Tapi kalau UKM biasanya market dan edukasi. Market edukasi itu masalah UKM, kemudian ekosistem komunikasi itu adalah masalah korporat. Dan analisa masalah semua bisnis. Ya, punya rencana, dana dan analisa itu semua masalah di level manapun kita pasti ada tantangan di situ. Ada yang nggak punya rencana, ada yang nggak punya pengetahuan tentang keuangan yang baik, ada yang sudah punya keuangan tapi fraud ya, kecurangan di dana ini. Ya.
kemudian analisa, ya, analisanya kurang tepat, tekniknya salah, segala macam. Nah, itu adalah 7 hal yang perlu teman-teman kuasai ya di dalam bisnis kalau kita benar-benar mau bebas, independen ataupun merdeka dalam bisnis. Itu Mas, itu Mm-mm. pendahuluannya nih. Nah, Oke. semoga bisa dicatat ya sama teman-teman ya. Eh, kita harusnya kuasai 7 itu. Dan mudah apa tidak? Ya tergantung, kalau mau belajar ya bisa sebetulnya. Oke, Oke? baik. Merdeka ya sekali lagi. Ini sangat gampang loh diingat ya. Merdeka, cuman kalau dijelentrekkan sekali lagi market, edukasi, rencana, dana, ekosistem, komunikasi, dan analisa. Tadi penjelasan singkat sudah disampaikan ya Coach ya. Ya, Oke, ya, nah kalau ya. kita kembali ke kebiasaan tadi, ini gimana ini Coach? Nah, Kira-kira apa sih maksudnya kebiasaan ini? Maksudnya apa? Tidak disiplin atau telat ya, kerja atau gimana? Atau mungkin tadi kan katanya komunikasi juga memegang peranan sampai 70-80% ya. Apakah ya, kita juga punya kebiasaan-kebiasaan buruk dalam berkomunikasi? Nah, ini kan juga salah satu bisa merusak bisnis tentunya ya kan? ya, ya, Oke, ya. seperti apa ini? Oke. Jadi yang paling pertama yang kena adalah biasanya direncana. Ya, sebetulnya market sama edukasi saya sudah sering bicara masalah membuat apa tuh konten yang baik segala macam. Kenapa konsumen kita belum percaya kita dan seterusnya di sesi-sesi sebelumnya udah sering saya bahas. Saya ingin masuk ke rencana. Ketidakadaannya rencana di dalam bisnis ini membuat perusahaan kebiasaannya menjadi yang ada di depan mata digarap duluan. Mhm. Jadi Ya, rencana ini wajib ya? banget, banget ya. Oke. Jadi rencana ini akan menelurkan prioritas. Jadi rencana itu kan melahirkan prioritas. Prioritas akan menghasilkan urutan atau apa tuh poin-poin kerja yang dimenangkan, apa yang diutamakan. Jadi mana dulu yang dikerjakan, mana dulu yang tidak dikerjakan segala macam. Nah, poin-poin ini akan membuat kita lebih fokus dan menghemat energi dan waktu. Ya, menghemat energi dan waktu membuat kita bisa lebih tenang berpikir dan mengambil keputusan yang baik. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi punya rencana itu menelurkan prioritas. Prioritas menelurkan poin-poin singkat apa yang perlu dikerjakan, poin-poin kecil, jadi nggak banyak sampai berlebar-lebar, dan ini membuat kita menjadi hemat waktu dan energi sehingga kita berpikir lebih tenang. Ya, jadi kalau masih ketinggalan bisa diputar lagi, diulang lagi nanti di YouTube-nya Suara Sidoarjo di channel ini. Kita tidak bisa tidak punya rencana. Nah, akibatnya apa kalau kita tidak punya rencana? Ya kebalikannya. Satu, tidak ada prioritas, Mas. Mm-mm. Nah, biasanya kebiasaannya adalah muncul dengan bahasa yang keren, namanya multitasking. Multitasking Mm-mm. ini adalah jebakan. Karena sebetulnya manusia itu tidak didesain untuk optimal ketika multitasking. Bisa nggak multitasking? Ya bisa lah, manusia itu bisa. Dipaksa bisa nggak? Bisa nggak kita makan sambil berenang? Ya bisa. Tapi yo tidak optimal. Makannya keselak-keselak sama air kolam, Sendoknya yang masuk. sendoknya yang masuk, Bukan. gitu ya. Makanannya malah tenggelam, kolamnya kotor. Jadi saya pakai istilah ini sangat sering saya katakan. Multitasking itu seperti kita belajar berenang dan makan bersamaan. Atau melakukan makan sambil berenang. Atau apapun lah bahasanya, pokoknya dibalik-balik itu intinya. Wis paling gampang gitu. Itu bisa nggak? Ya bisa. Tapi ya apa ya apa tepat gitu loh, apa ya benar, itu kan ngaco nih. Jadi manusia itu tidak didesain untuk optimal. Sekali lagi, bukan nggak bisa, bukan nggak boleh, bisa dan boleh, tapi tidak optimal ketika multitasking. Nah, kalau orang tidak optimal multitasking, maka hasilnya nggak optimal. Nah, ada penjelasannya ya ilmiahnya begini. Jadi sebetulnya multitasking itu adalah satu adalah background tasking atau switching tasking. Jadi sebetulnya ketika kita melakukan multitasking itu nggak hebat. Kita yang melakukan otak kita itu akan memprioritaskan salah satu. Background tasking itu seperti Mas Ilham kalau nonton bioskop makan popcorn kan, Mm-mm. misalkan atau makan jajan, makan kentang, makan burger, makan apalah. Kalau kita nonton di bioskop ya, waktu dulu ya waktu kita belum masuk ke pandemi ini, ya. Kalau kita nonton kan ada makanan cemilannya. Sekarang Mm-mm. saya mau tanya, fokusnya kan nontonnya atau makannya? Nontonnya dong. Nontonnya. Mm-mm. Makanya ini namanya background tasking. Background tasking di otak kita itu didesain untuk dikalahkan.
Jadi yang pokoknya, yo enak apa enggak? Enak, enak, enak. Tapi itu bukan benar-benar mengerti dan real mengatakan enak karena kita fokus ke makanannya, kita fokusnya ke bioskop. Mm-mm. Atau kalau ketika di rumah kita nyambil kacang sambil nonton Netflix atau nonton YouTube segala macam sama, itu namanya background tasking. Yang dimenangkan adalah nontonnya, yang dikalahkan adalah makannya. Begitu ya. Mm-mm. Kedua, ini ilmiah ya, secara ilmiah. Ketika kita multitasking, yang kedua kemungkinannya adalah switching tasking. Switching tasking itu adalah contohnya misalkan saya lagi online siaran di Sidoarjo sambil saya baca buku gitu ya. Bisa nggak? Ya bisa, tapi maka otak saya akan switching ganti-ganti on off ya. Jadi 5 detik berikutnya saya fokus ke Mas Ilham, 5 detik berikutnya saya fokus baca buku, 5 detik berikutnya fokus ke Mas Ilham, 5 detik berikutnya baca buku. Demikian seterusnya. Maka yang terjadi adalah otak kita itu tidak benar-benar fokus di satu hal, Mm-mm. tapi gantian terus. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kalau nggak background tasking atau switching tasking, dua-dua ini tidak optimal. Yang satu dikalahkan, yang satu dua-dua dimenangkan. Nih gantian, gantian gitu ya. Ya, jadi ini adalah bentuk tidak optimalnya otak kita. Nah, ini adalah kebiasaan yang sangat sering dilakukan. Mm-mm. Mm-mm. Ya, saya nggak bilang cuma UMKM loh ya, corporate pun begitu. Mm-mm. Habis meeting A, lagi meeting A, meeting B. Habis meeting B, mikir meeting C. Belum selesai meeting C, mikir meeting D. Waduh, kepalanya itu isi campur aduk. Itu kenapa kita harus punya rencana, kita harus punya step by step. Kita mau ngapain hari ini? Sisanya dikalahkan. Jadi ketika kita mau multitask, ketika kita bekerja dalam seharian, lebih baik di depan sudah kita tentukan mana yang kita akan kalahkan, mana yang kita akan menangkan. Jangan di otak kita tuh mikirnya semua harus benar. Loh, jangan. Nanti kacau ini. Loh, Coach, tapi kan setiap hari kan ada aja masalah-masalah yang urgent. Betul. Kalau memang kita dipaksa untuk berpikir multitasking karena urgensi, faktor dari luar, konsumen yang ngamuk, pukul-pukul meja. Ini ada satu klien saya zaman dulu ya, begitu datang, ini restoran, yang datang ternyata orang mabuk, Mas Ilham. Jadi Mm-mm. mukulin meja, perabot dibandingin. Nah, ini kan urgent. Ya wis, kalau itu terjadi itu namanya force majeure, faktor eksternal, kita hadapin. Mm-mm. Ya, tapi kan Oke. nggak setiap hari seperti itu, Mas. Kan Mm-mm. nggak setiap hari, masa setiap hari kita berharap ada orang-orang gila yang mempersulit kita, kan ya enggak. Ya, nah, sayangnya Mas Ilham, maaf ya, Mm-mm. orang-orang gila itulah kita sendiri yang setiap hari membebani porsi otak kita berpikir menjadi sesuatu yang kacau gitu ya. Segala macam, wah nanti saya mikir anak buah ini, kemudian saya mikir tentang masalah kompetitornya belum fokus, kita bicara masalah supplier yang nggak memberikan kita diskon yang kita inginkan, atau konsumen terlambat membayar, semuanya itu menjadi campur aduk. Itulah kenapa dalam bisnis kita punya prioritas Oke. dan kita punya departemen Mm-mm. Mm-mm. yang mikir itu fokus ke masing-masing, ada delegasi gitu ya. Oke. Jadi multitasking itu habit pertama yang aduh buat saya enggak deh, Mm-mm. jangan deh. Tapi coach, gini, dalam hal ini multitasking apa dalam hal apa ya? Maksudnya kita dibebani banyak pekerjaan dengan apa A, B, C atau mungkin multitasking di mana kita bisa menghandle beberapa macam pekerjaan begitu atau bagaimana? Karena biasanya perusahaan itu yang apa ya? Justru saat ini ada loh beberapa perusahaan yang merekrut karyawan yang memang bisa multitasking gitu ya, bisa diandalkan di apa pekerjaan A, B, C kayak gitu-gitu. Alasannya sih mungkin ingin apa ya, memangkas kos pengeluaran sehingga tidak perlu merekrut karyawan lebih banyak kayak That's good. gitu. That's good. Very good question. Ini adalah pola pikir yang kedua yang saya mau soroti. Oh, oh. Ada perbedaan antara multitasking dengan niat untuk belajar, niat untuk mencoba segala sesuatu, niat untuk melakukan banyak sesuatu tanpa perhitungan. Itu ada perbedaan, Mas. Jadi kalau saya melihat sebetulnya dibutuhkan oleh perusahaan itu bukan orang yang fokus ke banyak hal, adalah orang yang mau melakukan banyak hal tapi bertanggung jawab ke satu dua hal yang memang menjadi job desk-nya. Mm-mm. Diulangi lagi ya. Jadi
ketika kita mencari anak buah, kita harus cari anak buah yang banyak mau belajar, banyak mau coba, banyak mau melakukan, tapi bertanggung jawab utama ke satu dua hal yang paling penting sesuai job description. Ini contoh misalkan, seorang sales lah, paling nggak apa lah sales ya, divisi sales ini kan divisi yang paling seksi ya, paling populer di perusahaan, karena kalau no sales, no business, kayak katakan begitu. Nah, divisi sales ini punya tanggung jawab menjual, tapi tentu ketika dia diminta untuk mengantar barang, dia bisa nggak bisa. Tapi dia tidak perlu sampai ahli dan menjadi orang yang fokus untuk mengantar barang. Dia mengantar barang yang penting barangnya nggak rusak, nggak hilang, sampai nggak kesasar, nggak salah orang. That's it. Tapi dia tidak perlu menjadi orang yang fokus untuk mengembangkan kompetensi pengantaran barang itu. Bisa ngerti ya? Jadi ketika bisnis itu fokusnya adalah penjualan di divisi itu, maka si penjual itu fokusnya adalah mengembangkan kompetensi menjual. Yang dimintai pertanggungjawaban, yang dimintai fokusnya adalah bisakah Anda lebih baik menjual dari hari ke hari? Bukan bisakah Anda semakin banyak melakukan hal-hal dan menjual selain menjual. Ini tidak benar. Jadi kalau kita bilang saya butuh anak buah yang mana? Ya fokus mengembangkan kompetensi dong. Nah, setiap orang itu akan memiliki kesempatan, setiap anak buah itu punya kesempatan untuk mengembangkan kompetensi di bidang tertentu. Tapi tidak ada orang yang bisa mengembangkan kompetensi di semua bidang. Ini nggak bisa. Jadi kalau multitasking itu errornya adalah kita tidak bisa ahli di semua bidang. Kita hanya bisa melakukan beberapa hal yang benar-benar kita fokus. Sisanya itu adalah background tasking. Jadi memang, oh ya, iya Pak, sembari saya jualan canvassing ke daerah Surabaya Barat, ini ada titipan. Boleh Pak, saya antar sekalian. Boleh. Oh iya, nanti setelah sampai Barat, tolong sampai ke ibu siapa misalkan ibu A gitu ya, tolong ketemu ke dia, terus bawa barangnya ini titipannya bos. Boleh? Boleh. Itu bukan multitasking, itu cuma sekedar mengerjakan sesuatu sembari fokus melakukan hal yang satu, dua hal saja yang memang penting. Gitu ya Mas ya. Dan kalau kita bilang, Coach, kalau di lowongan kerja kan lowongan itu kadang dicari tenaga serabutan. Ini kan multitasking. Nah, inti daripada serabutan itu adalah orangnya tidak diminta untuk mengembangkan kompetensi di satu titik. Dia adalah orang yang direkrut untuk membantu meringankan beban daripada yang merekrut. Dengan cara apa? Apa yang dipikirkan oleh yang merekrut itu sebagian didelegasikan ke orang yang tenaga serabutan tadi. Bisa paham ya? Jadi itu adalah intinya. Nah, kalau kita bilang, kalau memang direkrut jadi tenaga serabutan, ya memang fokusnya dia serabutan, berarti there is no focus. Tapi apa iya Mas? Seluruh dari tenaga serabutan, office girl, office boy, sampai direktur ya semua serabutan. Nggak bisa. Ya, perusahaannya menjadi kacau. Nah, kasus kedua, gimana kalau saya UMKM, Coach? Ini saya udah sering ditanyain. Coach, kalau saya UMKM kan berarti harus punya banyak kemampuan. Betul. Harus punya banyak kalian. Betul. Berarti gimana? Bukan multitasking, tapi switching tasking atau task switching. Bikin schedule. Pagi, waktunya untuk saya 8 sampai jam 9, waktu saya untuk bikin rencana. 10 sampai jam 12, waktu saya selling. Jam 1 sampai jam 3 waktunya saya untuk melakukan akunting. Jam 4 sampai jam 5 waktunya saya untuk analisa. Ulangi lagi besok dengan komposisi yang berbeda. Oh, pagi nggak efektif untuk melakukan rencana. Yaudah, saya ganti rencananya sore, pagi analisa. Dan itu adalah boleh. Ya, itu ya betul. Namanya adalah switching task atau task switching. Ganti-gantian, Mas. Nah, tapi kalau serabutan itu tidak ada urutannya. Jadi bekerja itu adalah di depan mata ada apa, dicandak sih. Itu nggak boleh Mas. Itu habitnya, saya paling gemes itu. Ini kalau dilakukan terus menerus ya, capeknya nggak karu-karuan. Bukan capek fisik Mas, mentalnya capek. Terus kemudian tidak ada sense of joy. Apa itu? Tidak ada rasa nikmat dalam mengerjakan bisnis kita. Yang ada adalah masalah meneh. Aduh, urusan lagi. Karena apa? Di mata kita itu setiap kali sesuatu hal muncul, itu berarti beban baru buat otak kita. Sedangkan kalau otak kita itu sudah ada planning sebelumnya,
apapun yang muncul di depan kita itu menjadi bunga atau varian yang oh ya aku lagi tidak fokus ke sini sih, tapi ada masalah seperti ini. Ya, ini bisa dipecahkan sekarang apa enggak ya? Oh, enggak bisa. Ya, wis, aku tak pikir yang penting dulu. Saya lagi mikir otak kita langsung mempunyai prioritas sehingga kita bisa melakukan poin-poin apa yang penting dan menghemat waktu dan mikirnya jelas. Tapi kalau kita enggak, di otak kita blank, kita enggak mau dan enggak cuma di otak ya, tertulis pun blank, kita enggak punya rencana, maka setiap hari itu yang ada adalah menunggu sesuatu untuk dipecahkan. Nah, ini ada satu pengusaha sharing ke saya, bukan klien sih, kan kita rutin setiap Jumat, besok kita adakan saya lagi ya Zoom seperti ini. Dia bilang, Coach sudah 2-3 bulan ini saya nggak tahu mau ngapain, so far so good, gak ada masalah yang perlu saya pecahkan. Coba, kalimat-kalimat ini diperhatikan omongan saya nggak tahu mau ngapain, so far so good, udah 1-2 bulan ini saya nggak tahu apa yang mesti dilakukan dan tidak ada masalah yang dipecahkan. Anak-anak working fine, teman-teman anak-anak buahnya working bagus, tidak ada masalah dan so far tidak ada konflik ya begini aja coach. Nah, ini adalah mindset yang di depan ada apa dicanda duluan. Cuma ini dalam kondisi tidak ada banyak yang muncul. Kalimatnya adalah ini sampai saya catat ya, karena saya bilang wow ini bahaya banget. So far so good coach, nggak ada masalah. So apa yang dikatakan nih? Setiap hari saya menunggu masalah. Loh, saya bilang, bos, aduh, kok begini mikirnya? Jadi kalau sudah seperti ini, sudah akut. Kalau kita bilang, iya, setiap hari nggak ada so far so good, terus bisnisnya nggak ada konflik, nggak ada masalah. Loh, saya bilang, kok bisa ya? Pebisnis setiap hari itu menunggu masalah. Kalau nggak ada masalah, berarti nganggur. Loh. Saya bilang, berarti apa yang missing? There is no planning. Nggak ada rencana, nggak ada rencana kerja, nggak ada prioritas. Berarti apa? Tidak ada inisiatif untuk melakukan sesuatu yang baru, tidak ada pengembangan bisnis, tidak ada planning berikut. Nggak ada. Yang ada cuma datang setiap hari ke kantor atau ketanya sama teman-teman, tanya ya. Nah ini, saya jamin 1000%. Pasti meetingnya pun dimulai dengan kalimat seperti ini. Gimana guys? Ada masalah apa? Mati nggak? Saya bilang. Modiar gue. Pasti meeting dimulai dengan kalimat ini. Gimana teman-teman, ada masalah apa? Ada problem apa nih yang perlu kita diskusikan? Tuh, ya saya nggak bilang ini salah. Tapi kalau setiap kali meeting seperti itu, berarti otaknya, dalamnya, ini nggak benar mas. Ini nggak benar nih mas. Jadi sama dengan kalau saya ketemu Mas Ilham setiap kali tanya, gimana kok sehat-sehat? Nah itu benar, gitu ya. Nah kalau Mas Ilham tanya sama saya, gimana kok sudah lama nggak sakit? Loh, kan saya jadi bingung. Ini nggak sakit atau piye? Jadi posisi kita berujar itu sangat mencerminkan cara pikir kita, which is next behavior berikutnya, sifat berikutnya. Jadi tolong yang pertama diingat ya, bahwa kita ini bukan otak yang didesain untuk optimal multitasking. Kalau nggak kita background tasking atau task switching gantian. Yang kedua, hati-hati dengan pola pikir kita, karena kalau kita multitasking, kalau kita serabutan, maka kita nggak ada waktu untuk tidak ada rencana, sehingga kita kerjaannya di depan dulu yang dicanda. Which is biasanya yang dicanda itu adalah sesuatu yang urgent atau bermasalah. Sehingga pola pikir kita adalah mengundang masalah. Hari ini kok sepi ya, nggak ada sesuatu yang kita diskusikan, nggak ada masalah tuh anak-anak, jadi saya nganggur. Itu salah. Dan meeting dengan memulai dengan pertanyaan, gimana? Ada masalah apa? ini aduh sedih dengerinnya, gitu ya. Terus yang kedua, yang berikutnya, sekaligus habis ini kita break ya, jadi tak selesaikan dulu. Jadi yang berikutnya adalah karena kita terbiasa untuk berbicara masalah itu, biasanya, ini saya gunakan kalimatnya, biasanya kalimat-kalimat yang ngambang itu menjadi kebiasaan buruk. Misalkan kalimat ngambang itu seperti ini. Gimana market kita? Ya biasa-biasa aja lah coach. Biasa-biasa aja. Ya. Gimana penjualannya? Lumayan coach, lumayan. Ya, ini kalimat-kalimat ngambang, nggak jelas gitu ya, nggak ada angkanya, nggak ada datanya. So far so good, ya lumayan lah, masih bisa dijalankan, lumayan, biasa. Aduh, ini kalau diucapkan secara pertemanan, saya oke. Artinya tidak ada hubungan untuk mengembangkan bisnis, tidak antara klien dengan coach. Tapi kalau sudah dalam bentuk meeting, dalam bentuk pengembangan bisnis, dalam bentuk rapat untuk planning berikutnya,
kalimat-kalimat ini tidak bisa dipakai, Mas. Karena ini kebiasaan mencerminkan bahwa orangnya males atau tidak mau berpikir secara detail. Semuanya digeneralisir. Ya biasanya ya semono wae lah. Standar-standar ya lumayan lah. Masih oke lah. Waduh, ini kalimat-kalimat paling pusing kalau saya dengernya. Ini maksudnya lumayan itu apa toh? Nah, itu ada kebiasaan-kebiasaan buruk. Gitu, Mas. Tapi kalau kata biasanya lumayan lah, memang ini lebih cocok untuk TikTok biasa aja sehari-hari gitu ya, atau pertemanan biasa gitu kan Coach ya. Tapi kalau memang dalam tadi dikatakan oleh Coach Humphrey dalam meeting dan sebagainya, memang perlu data yang akurat ya kan. Kita simpulkan kata biasa, lumayan itu kan standarnya apa gitu kan, kalau datanya apa setengah-setengah mungkin nggak sampai 50% atau apa bisa dikatakan lumayan atau seperti apa. Nah itu memang butuh data, ya kan? Ya. Baik. Nah nanti sahabat kita akan bicara tentang bagaimana sih solusi mengatasi habit yang sudah dikatakan oleh Coach Humphrey tadi ya. Entah itu yang multitasking, yang apa. Nah nanti kita akan coba simak tentang solusinya untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Saya nggak bilang buruk ya, karena kadang-kadang mungkin ada yang menganggap bahwa ini nggak buruk atau apa begitu. Tapi kebiasaan-kebiasaan itulah yang bisa merusak bisnis katanya. Baik, Anda sahabat Suara Sidoarjo Jawa Timur yang saat ini juga masih bergabung bersama kami, ada pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan-tanggapan silakan ya. Anda bisa bergabung melalui 031-896-1514 atau WA di 0811-309-1009. Kami segera kembali. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers Anda bisa hubungi Sutrisno 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS, 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 air hidup yang terbaik, hey, Cheers in the house, Cheers, air ber-pH tinggi, Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh, Cheers mengandung antioksidan alami, Cheers air minum terbaik untuk keluarga, air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi, cara pesannya mudah, petugasnya ramah, gratis ongkos kirim, hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo. Kakek nenek vaksinasi COVID-19 cek. Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys. Dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu di observasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro iku lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Makasih lo udah ngajak ke rumah, tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Momong dorong budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air hidup yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH
pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kali ini ada dua informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo. Yang pertama atas nama Andi Wahyurianto bin Ahmad AS, dulu tinggal di Kalitengah Selatan, RT 1 RW 3, Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kemudian panggilan sidang yang kedua kami tujukan atas nama Mustaqim bin Ruki, dulu tinggal di Dusun Ketegan, RT 5 RW 1, Desa Ketegan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Karena itu untuk saudara Andi Wahyurianto bin Ahmad AS dan Mustaqim bin Luki dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari ini Kamis 19 Agustus jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, masih bersama dengan Coach Humphrey Rusli ya pagi hari ini. Sebelum ke pertanyaan Coach, ini bisa dijelaskan ya kira-kira solusinya seperti apa sih kalau misalnya kita punya misalnya temukan gitu ya, temukan kebiasaan-kebiasaan atau habit yang seperti ini begitu. Tadi sempat menyinggung kata biasa, lumayan. Nah, ini kan kadang-kadang sudah menjadi bahasa keseharian yang sering gitu loh kita ucapkan dan agak susah gitu ya kalau misalnya kita harus meminimalisir kata-kata itu. Gimana ini? Ya, jadi sebetulnya ini solusinya adalah berkaitan dari yang paling awal ya. Jadi kita memiliki rencana apa tidak di dalam kerjaan tiap hari. Karena sebuah anekdot yang lucu, tapi ini belum terjadi Mas di dunia bisnis dan saya di-sharingkan oleh klien saya. Jadi sebuah toko baju yang offline ya, bukan online, itu dijagai oleh satu pengusaha, ownernya, dan kemudian waktu itu ownernya ingin ada kebutuhan keluar, tidak bisa menjaga toko itu. Maka titiplah si owner itu kepada si mbak di toko. Mbak, tolong dijaga tokonya, saya nanti sore balik ke toko. Oh iya Bu, silakan. Ini seorang ibu pengusahanya ya. Nah jadi si mbak itu dititipin oleh si ibu pengusaha ini untuk menjaga toko. Pulangnya sorenya si ibu tanya, gimana hari ini berapa yang laku, berapa yang beli, konsumennya berapa banyak. Si mbaknya bingung, loh, beli? Apa yang beli? Lah, tokonya ini dari gimana? Oh ada orang beli ya, saya nggak layani, kan disuruh jaga, bukan disuruh jualan. Modar, saya bilang, lah, terus gimana? Inilah kebiasaan-kebiasaan. Walaupun ini konyolnya luar biasa, dan ini maksud untuk guyon, bercanda. Dan yang ngasih saya juga klien saya, ini adalah bentuk bahwa kita itu sebagai pengusaha, antara yang tersurat dengan tersirat itu gak klop, Mas. Loh, katanya suruh jaga, lah bener Mbak ya. Nah, katanya suruh jaga, ya saya jaga, gak ada yang maling, gak ada yang nyolong, gak. Tapi yang beli gak ada, ya gak ada, saya gak layani, ya saya biarin aja, dia mau lihat-lihat, kemudian saya gak tawarin, langsung ibunya mau marah-marah. Dan, guys, ini adalah sesuatu yang sangat umum terjadi. Nah, jadi gimana memecahkannya? Pertama, kita harus memiliki fokus. Kita ketika ketemu sama orang, kita tahu orang ini siapa, kapasitasnya apa, ya tujuannya saya ngomong itu apa, kemudian end goal-nya kemana. Wah ini kalau diomongkan jadi panjang kayak seminar ya. Jadi kalau saya ngomong sama anak buah, saya tahu siapa dia, kapasitas, bukan siapa tuh namanya ya, divisinya apa, kerjaannya apa, kapasitasnya apa, saya ngomong tujuannya apa, hasilnya apa. Jadi ketika kita beritahu, saya minta kamu untuk menjaga toko dan menjual. Yang saya harapkan adalah A, B, C, D, F, G. Kalau ada orang datang tawarin produk ini. Kalau ada orang mau beli ini, upsellkan produk ini. Kalau dia, nah ini ingat ya, ingat kapasitasnya. Kalau dia ternyata hanya office girl, tentu tidak berkapasitas untuk melakukan apa yang Anda minta. Ya jangan diharapkan melakukan itu. Nah, jadi di dalam benak kita itu, planning kita itu, rencana kita itu jelas tajam. Orang ini siapa, kapasitasnya apa, harapan saya apa, cara melakukannya bagaimana, dan orang ini bisa apa enggak melakukan.
Nah, ketika kita sudah memberikan perintah seperti ini, dan orang yang ngerti end goal-nya apa, end game-nya apa, maka komunikasinya menjadi baik. Nah, sebaliknya nih, misalkan kita sebagai pengusaha tanya sama anak buah kita, gimana kondisi market sekarang? Ini kita harus tahu. Ekspektasi saya itu saya tanya itu hasil jawabannya apa yang saya ingin dengar, bukan jawaban angkanya ya, tapi cara menjawabnya dia bagaimana yang saya ingin dengar. Itu harus kita tahu, sehingga ketika anak buah jawab, biasa bos, lumayan bos, oke, langsung detailkan, gini, lumayan itu gimana? Berapa yang datang, berapa yang beli, datang tapi nggak beli, berapa yang nawar, berapa yang kepingin produk lain yang kita nggak punya. Oh itu maksudnya bos, gini, jadi yang datang 15, yang kepingin beli dua orang saja bos, yang satu kepingin produk yang kita nggak punya, yang satu nego, yang satu bisa dikirim besok, dan seterusnya. Nah, ketika kita punya kebiasaan untuk menjelaskan dengan detail, kita punya komunikasi bagus. Sehingga pertanyaan berikutnya adalah, kok saya nggak punya waktu untuk bicara seperti itu? Kenapa kita nggak punya waktu? Karena kita nggak punya rencana. Ingat ya, bahwa rencana itu menelurkan prioritas. Menelurkan prioritas itu kemudian menelurkan poin-poin apa yang kita perlu lakukan duluan. Sehingga kita bisa fokus dan menghemat waktu. Jadi kalau kita lihat, ini seperti lingkaran setan nih. Ya, kenapa kita tidak melakukan penjelasan kepada anak buah kita? Karena kita tidak punya waktu. Kenapa kita nggak punya waktu? Karena kita tidak punya prioritas. Sehingga kita tidak bisa menelurkan poin-poin penting yang kita mau sampaikan dengan baik, sehingga akhirnya menjadi acak adut begitu ya, menjadi tidak karu-karuan gitu ya. Oke. Kita menjadi ribet di situ. Itu Mas. Oke. Coach, ini ada 3 pertanyaan ya yang sudah masuk. Saya sebutkan langsung 3 saja ya. Dari @dindarara, apakah prioritas yang terlalu tinggi ini juga berisiko? Padahal Dinda ini juga ingin menaikkan minat pasar sehingga prioritasnya tinggi-tinggi gitu ya. Kemudian @cahaya berkah, misalnya kita mengurangi bahan tapi menjual dengan harga yang rendah, apakah ini termasuk kebiasaan yang bisa merusak bisnis? Mengurangi bahan tapi harganya murah. Nah, ini apakah juga termasuk kebiasaan yang bisa merusak bisnis? Kemudian yang ketiga dari Indah yang ada di Cemandi, dalam menghadapi pasar apakah perlu survei dulu? Oke, silakan. Oke, yang pertama dulu ya. Tadi yang pertama apa? Tentang prioritas yang terlalu tinggi, apakah ini juga beresiko karena dia ini kan juga harus menaikkan minat pasarnya gitu. Betul. Sebetulnya prioritas itu tidak bisa, makanya agak bingung ya. Prioritas ini tidak bisa gini. Prioritas yang terlalu tinggi berisiko. Ini saya mungkin bingung maksudnya apa ya. Jadi gini, prioritas itu adalah tujuan kita melakukan sesuatu yang memang kita tahu kita mampu melakukan, dan kita memang punya keahlian di situ. Misalkan nih, saya punya prioritas mungkin maaf, ini lebih dimaksud target kali ya. Iya kali, target gitu ya. Jadi bukan prioritas. Karena kalau kita memprioritaskan sesuatu yang kita nggak mampu, itu bukan prioritas namanya. Itu angan-angan gitu kan. Iya. Jadi kita perlu belajar dulu, dan maka prioritas kita adalah mempelajari skillnya untuk mampu melakukan. Gitu ya. Jadi prioritas itu adalah memprioritaskan untuk menomorsatukan pekerjaan ini dibandingkan yang lain. Jadi saya mikir, gimana caranya ya? Saya bingung. Jadi mungkin target kan ya. Oke, kalau targetnya terlalu tinggi, maka kita breakdown menjadi target kecil-kecil. Ya, misalkan saya ingin mendapatkan target 1 miliar omset dalam sebulan misalkan. Ya, berarti kita mesti breakdown misalkan menjadi 1 miliar itu ekuivalen itu sederajat dengan berapa ratus konsumen belanja berapa kali dalam sebulan, setiap kali belanja berapa juta rupiah. Gitu kan? Di breakdown menjadi satuan yang gampang dicerna. Nah, setelah itu baru kita membuat target masing-masing. Oke, target pertama, tingkatkan jumlah konsumen. Target kedua, tingkatkan repeat buying konsumen. Target ketiga, tingkatkan omset per 1 kali belanja. Nah, itu pun menjadi tantangan berikutnya.
berarti saya butuh orang 500 orang belanja dalam bulan ini untuk menghasilkan omset 1 miliar. Wah 500 ya, sekarang aja omset saya, orang yang datang aja baru 10 gitu kan. Dari 10 ke 500 kali 50 kali 4. Oke, ya udah kasih rentang waktu. Dalam waktu berapa lama kita mencapai target 500 orang beli. Lihat, untuk menghasilkan 10 orang ini berapa database yang saya perlu olah. Sehingga database saya perlu berapa banyak untuk menghasilkan 500 orang beli. Jadi ini jadi panjang karena ini intinya lebih karena marketing dan pernah saya jelaskan sebelumnya. Breakdown itu yang ada di dalam rencana kerjanya tadi yang pertama. Semoga menjawab ya. Oke. Kemudian yang kedua ini tentang kebiasaan yang bisa merusak bisnis tadi, mengurangi bahan, menjual tapi dengan menjual dengan harga yang murah, rendah gitu. Oh, itu masalah market, Mas. Jadi yang pertama Merdeka tadi. Jadi pasar kita ini sebetulnya memang membutuhkan kualitas yang seperti apa. Misalkan kalau saya butuh produk yang kualitasnya adalah grade-nya A, maka ketika saya dijualin grade-nya B, tentu ada kehilangan saya. Atau kebalikannya, saya hanya butuh grade yang B, kemudian saya dijualin grade yang A, tentu akan saya lari karena berarti cost-nya akan besar, otomatis harganya akan lebih jauh di antara dibandingkan kemampuan saya beli. Nah, jadi tergantung daripada marketnya. Kita mesti riset ke market, bisa ada hubungan dengan plan ketiga tadi. Kita mesti riset ke market sebetulnya kualitas seperti apa yang dibutuhkan. Nah, kalau kualitas yang dibutuhkan itu tidak terlalu tinggi, kemudian kita menurunkan, malah betul. Kalau kita nggak membutuhkan kualitas yang tinggi, tapi betul. Tadi pagi saya baca ada meme lucu di Instagram, ya. Ada seseorang masukkan ke story-nya dia, apa nih tas merek terkenal, ya, harganya 100 ribuan, itu sudah pasti tembakan ya, free ongkir. Saya bilang dalam hati nggak ada salahnya sih orang belanja ini dengan maksud marketing ya, bukan dengan maksud untuk saya mengiyakan kalau orang menembak merek lain, jangan loh ya. Tapi intinya kalau memang marketing memang suka dengan pola itu dan memang harganya bisa murah, bersaing dan yang produksi masih cost-nya masih rendah, bisa cuan, bisa untung, yang beli juga happy, why not? It's okay. Ya walaupun tidak disarankan karena jelas-jelas ketika saya lihat itu nembak merek terkenal di dunia. Anda bisa kena masalah ini. Gitu ya. Tapi intinya oke, no problem. Jadi semoga menjawab tidak ada masalah sebetulnya. Terus yang ketiga Mas? Tentang dalam menghadapi pasar survei, seberapa penting sih porsi survei. Nah, ini tentang survei. Apakah memang harus melakukan survei terlebih dahulu? Ya, sangat. Jadi sebetulnya yang kita bisnis kalau perlu malah jangan jualan dulu ya. Kita fokusnya adalah untuk menggali data dulu, data collecting sebetulnya. Kebiasaan kita untuk mengetahui pasar lagi butuh apa, pasar lagi punya problem di mana, pain-nya di mana, itu lebih penting daripada kita punya apa yang mau dijual. Saya punya barang, ini misalkan di depan saya ada mouse ya, tetikus ya, pasti ada tetikus nih. Tetikus ini mau saya jual. Jauh lebih pusing mikirnya daripada saya tanya dulu ke misalkan ke Mas Ilham. Mas Ilham ada masalah apa di laptopnya? Oh ada masalah problem mouse misalkan. Mouse-nya kenapa itu? Oh saya kebetulan jual barang ini. Ini memecahkan. Oh iya ini cocok kok saya butuh ini. Nah itu lebih gampang daripada saya punya produk kemudian saya bilang, Mas butuh nggak ini? Wah angel Mas. Susah karena kemungkinan besar 99,9% jawabannya apa? Tidak butuh. Ya kan memang nggak butuh. Langsung. Ya, langsung. Jadi memang tidak bisa. Jadi jauh lebih penting fokus untuk meriset konsumen, prospek apa yang sedang dibutuhkan daripada kita menawarkan produk yang kita inginkan. Gitu. Oke, baik. Coach, di akhir ini saya dengar nanti ada acara lagi nih katanya. Oh iya, kita ada acara ya. Tapi kali ini yang berbayar ya. Yang free tempo hari udah sering saya kasih ya. Free itu banyak ya. Jadi kali ini berbayar. Kita salah satu teman saya, salah satu coach saya, teman saya namanya Pak Patrick ya. Coach Patrick ini akan menjelaskan tentang building your digital community. Ya, bagaimana kita mempunyai target pasar atau database secara digital. Kebanyakan masalah dari pengusaha adalah prospek saya kurang banyak, saya nggak tahu mesti jualan kemana. Maka kita mesti bentuk dulu database. Namanya adalah digital community. Ya silakan Anda kalau bisa mempertimbangkan, Anda bisa tanya-tanya dulu. Ya, kita jualnya di 499, jadi 500 ribuan. Anda mendapatkan ilmu yang bisa dipraktekkan langsung. Anda kalau mau tanya dulu bisa cek ke 031 739 031 739 0666. Tanya profilnya siapa, pembicaranya, minta dikirim dulu supaya kita clear. Setelah itu perlu dipertimbangkan. Semoga bermanfaat, Mas Ilham. Baik.
Terima kasih Coach Humphrey, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Sukses. Oke, sukses juga untuk Coach Humphrey Rusli yang sudah bersama kita ya, memaparkan tentang kebiasaan-kebiasaan yang bisa merusak bisnis ya. Mudah-mudahan dipahami dan